Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bersua kembali pada acara secara virtual, khususnya kepada mahasiswa saya. Apa kabar mahasiswa semua? Mudah-mudahan Anda sehat semua ya. Dan terima kasih kepada para pemirsa yang sudi berkenan mendengarkan pemaparan dari materi saya, khusus mata kuliah drainase dan storage oleh saya, Mulyadi MT, dari Prodi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sesi yang pertama telah dibahas tentang drainase dengan berbagai kategori, dan saya sudah merencanakan untuk sesi kedua ini kita akan membahas tentang sewerage atau saluran untuk treatment limbah domestik dan limbah yang lainnya. Baik, kita mulai saja acara ini. Mudah-mudahan berkenan, bisa memahami, mencerna, dan semoga bermanfaat. Yang sudah dibahas pada sesi yang pertama yaitu saluran terbuka. Selanjutnya realnya di lapangan, visual dari saluran terbuka yang sering kita lihat di sekitar kita, dan biasanya ada paling banyak di sisi jalan raya ya. Lalu saluran tertutup sudah dibahas juga pada sesi yang pertama yang lalu. Saluran tertutup yang sekarang banyak digunakan yang dibuat oleh pabrikan UDIP atau GOT yang terbuat dari beton bertulang dengan dilengkapi dengan top tutupnya sehingga bisa fleksibel, bisa ditutup dan dibuka. Ini saluran tertutup yang kekinian dan banyak diproduk oleh pabrikan yang membuat dari beton. Sudah banyak sekali, banyak beredar di tiap daerah. Lalu saluran tertutup juga yang berbentuk lingkaran, kalpot atau gorong-gorong, yang bisa dibuat dari beton, juga ada terbuat dari logam yang sudah dilapisi atau digalvanis sehingga tidak mudah berkarat kalau dia bersentuhan dengan cairan. Bentuknya ada yang lingkaran, ada juga yang 4 persegi panjang. Kalpotnya ini ada yang berbentuk lingkaran, ada juga yang kotaknya. Nah, pada saat sekarang ini kita akan membicarakan tentang pengelolaan limbah domestik, di mana materi ini diharapkan nanti ada capaian pembelajarannya khusus kepada mahasiswa teknik lingkungan, bisa juga mahasiswa teknik sipil. Jadi sudah dibuat satu ketentuan bahwa setelah membaca bab ini diharapkan mahasiswa dan pembaca dapat mendeskripsikan pentingnya pengelolaan limbah domestik dan menyebutkan tahapan perencanaannya secara khusus. Capaian pembelajaran yang diharapkan terdiri atas kemampuan mahasiswa atau pembaca untuk menyebutkan pengertian limbah domestik, menjelaskan pentingnya pengelolaan limbah domestik, menguraikan bagian-bagian instalasi sewerage, dan memperoleh gambaran umum bentuk korelasinya dengan drainase kota, drainase perkotaan.
Lalu menyebutkan prinsip-prinsip dasar dalam perencanaan jaringan instalasi sewerage, instalasi saluran untuk limbah. Sistem sanitasi. Jadi sekitar 80% air minum yang digunakan oleh manusia itu dibuang, atau air bersih yang digunakan oleh manusia itu dibuang atau menjadi air limbah. Air limbah ini mengandung kotoran manusia, bahan sisa pencucian barang, dan sebagainya. Ini kualitas air limbah tidak memadai untuk langsung dibuang ke lingkungan. Oleh karena itu harus dikumpulkan dan dialirkan ke instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Bagaimana keadaan di Indonesia? Di Indonesia hanya sebagian penduduk dilayani oleh sistem pengumpul air limbah. Untuk melayani seluruh penduduk harus dibangun sistem dengan biaya yang sangat mahal. Kota yang memiliki sistem pengumpul adalah 1. Bandung, 2. Medan, 3. Cirebon, 4. Surakarta, Jogja, dan Jakarta. Kemungkinan akan ada menyusul kota-kota besar lainnya yang tercatat dan yang sudah melaksanakan yang barusan saya sebutkan. Sampai saat ini masih banyak kota menangani drainase dengan paradigma lama, yaitu mengalirkan air hujan yang berupa limpasan atau runoff secepat-cepatnya ke penerima air badan air terdekat. Penanganan masih bersifat teknis, belum mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya, serta kesehatan lingkungan. Yang biasanya saluran air hujan itu juga sudah bercampur dengan air limbah, karena banyak juga yang menggunakan sistem salurannya yang multifungsi. Dia juga dipakai untuk air hujan, juga dipakai juga untuk air limbah. Sistem penyaluran air limbah atau sewerage, berdasarkan penyalurannya, pembuangan air limbah diklasifikasikan ke dalam 2 tipe. Sistem terpisah yang pertama, di mana sistem penyaluran air limbah itu menyalurkannya air limbah dari perumahan dan fasilitas umum maupun industri. Sistem penyaluran air hujan membawa air limpasan dari hujan yang jatuh di atap gedung, jalan, dan permukaan lainnya. Sistem gabungan. Dia menggabungkan sistem penyaluran air limbah dan air hujan dalam satu saluran yang multisistem. Jadi ada yang terpisah, ada juga yang digabungkan. Ada multipurpose, ada yang single purpose. Sistem penyaluran air limbah di sini yang kita lihat ini masih mengcombine sistem yang digabung antara air hujan dan dari limbah domestik pada satu saluran yang dianggap mungkin disebut dengan sistem gabungan, saluran limbah gabungan atau multipurpose. Lalu yang selanjutnya ada yang dipisah. Jadi ada terpisah antara satu dipakai untuk air hujan saja, yang sebelah lagi dipakai untuk air limbah. Yang untuk air hujan itu yang berwarna biru itu untuk air hujan, lalu yang berwarna kemerah-merahan itu yang untuk air limbah atau waste water, air bekas cuci, bekas mandi, bekas buang air kita, dan lain-lain. Disebut dengan ada yang namanya black water, ada juga yang grey water. Tapi air hujan itu menggunakan saluran yang berwarna biru. Ini yang sistem terpisah. Ada lagi sistem yang satu lagi yang ramah lingkungan, di mana sistem air hujan itu dia tidak langsung dibuang ke saluran yang di depan, saluran pembuangan, tapi sebagian dia atau mungkin seluruhnya dia diresapkan ke dalam tanah. Nah, sistem resapan menggunakan pipa dan ada alat-alat
instalasi khusus yang dia akan diresapkan ke dalam tanah. Kalau nanti dia sudah jenuh, limpasannya baru akan dialirkan ke saluran di sisi jalan. Tapi kalau air limbah dia dimasukkan ke dalam suatu sistem, nanti akan dialirkan ke water treatment untuk limbahnya yang disebut tadi IPAL. Ini yang lebih agak ramah lingkungan, itu yang mungkin yang diharapkan. Pemilihan sistem, alasan utama penggunaan sistem terpisah, air limbah perlu dialirkan ke instalasi pengolahan air limbah untuk diperbaiki kualitasnya sebelum dibuang ke sungai atau laut. Jadi dilakukan treatment dulu air limbah tadi, sehingga setelah dia dirasa dan di kategorinya sudah tidak mencemari lingkungan, baru dilepas ke badan air atau sungai dan laut atau laut. Sistem perlu direncanakan untuk melayani aliran maksimum. Jika hujan turun, sistem gabungan akan menerima aliran 50 kali aliran normal. Hal ini berarti instalasi pengolahan harus direncanakan dengan ukuran yang berlebihan, atau air limbah akan meluap dari sistemnya dan masuk ke sungai atau kali. Pengolahan limbah domestik. Dalam pengelolaan limbah domestik dikenal sistem pengolahan terpusat atau off-site sanitation dan sistem pengolahan setempat atau on-site sanitation. Sistem off-site itu adalah sistem yang mengolah limbah dengan menyalurkan melalui sewer saluran pengembur air limbah lalu masuk ke instalasi pengolahan terpusat. Dan nanti di sana akan diolah. Setelah airnya dianggap sudah memenuhi persyaratan tidak mencemari lingkungan, baru dilepas ke badan air atau ke sungai dan nanti ke laut. Sistem selanjutnya adalah on-site, sistem yang mengolah air limbahnya secara individu di dalam setnya masing-masing, misalkan dengan menggunakan tangki septic atau septic tank. Di setiap rumah atau setiap tempat dia akan mengolahnya masing-masing. Dan itu tidak ditangani oleh sistem pengolahan terpusat di treatment masing-masing. Kita lihat ini ada visual, ini yang on-site, jadi satu hunian atau rumah dia menangani sendiri sistem pembuangan limbahnya. Setelah dia keluar dari tempat limbah, dari kloset rumah, dia langsung masuk ke septic tank. Di septic tank itu akan ditreatment sendiri sehingga endapan yang padatnya akan mencair lalu mengumpul di bawah, sehingga airnya akan dialirkan ke tempat penyerapan ke dalam tanah. Di sana ada filter-filter, setelah airnya itu cukup terfilter dan tidak mencemari lingkungan, dia langsung masuk ke dalam tanah. Disebut dengan sistem on-site. Jadi ditreatment oleh individu atau setiap rumah. Seperti ini gambarnya sama juga, ini pengolahan limbah secara on-site. Setelah masuk ke dalam septic tank, water treatment secara pribadi, lalu airnya nanti akan dialirkan ke peresapan ke dalam tanah secara on-site. Jadi masing-masing. Ini juga ada dijual yang sistem septic tank yang biotex, di mana setengnya sudah dibuat oleh pabrikan, terbuat dari fiber atau jenis yang lainnya, vinil dan lain-lain yang sanggup menahan, tidak mudah bocor, dan di dalamnya sudah ada filter untuk menyaring endapan padat tadi dari kotoran manusia tadi, sehingga yang outnya keluarnya itu dia akan dialirkan ke peresapan dan masuk dalam tanah. Yang septic tank biotech yang sudah banyak beredar, dibuat oleh pabrikan. Yang biasanya itu akan dibuat sendiri oleh masing-masing individu ya. Bisa dari bahan beton, batu bata, seperti batako dan lain-lain. Ini contoh septic tank yang dari batako atau sejenisnya, bisa batu bata, dibuat secara on-site oleh masing-masing.
Ada juga yang dibuat oleh pabrikan yang septic tank yang biotech. Dia terbuat dari sejenis vinil atau plastik fiber, sehingga kemungkinan bocornya bisa dipertanggungjawabkan, sehingga setelah diolah, di treatment, airnya baru akan diresapkan ke dalam tanah. Secara offsite, yang sistem offsite sanitation, komponennya adalah setiap individu rumah itu dia membuat pipa. Pipanya tersebut terhubung, terkoneksi dengan water treatment untuk limbah atau IPAL yang dibangun oleh komunitas atau oleh pemerintah setempat, sehingga semua rumah mengalirkan limbahnya ke satu titik yang akan diolah secara terpusat, disebut dengan septic tank komunal ya, untuk bersama. Dan ini mungkin belum banyak di kota-kota besar di Indonesia, masih sedikit yang tadi sudah saya sebutkan. Kalau ini sudah banyak digunakan, sehingga setiap rumah tentu akan lebih nyaman tidak mengolah sendiri, tapi diolah oleh komunitas atau komunal. Kalau di Indonesia mungkin oleh pemerintah daerah. Ini contoh septic tank komunal. Jadi dia bisa dipakai untuk beberapa rumah. Tambah besar, akan lebih banyak lagi kapasitas yang bisa menerima, mengolah, mentreatment, sehingga memfilter kotoran tadi, sehingga keluarnya airnya tuh outputnya sudah ramah terhadap lingkungan, tidak mencemari lingkungan. Sementara isi dari kotorannya yang sudah padat bisa diambil, dimanfaatkan, bisa digunakan sebagai pupuk dan lain-lain. Faktor perencanaan sistem umum, penentuan daerah yang akan dilayani pengamatan topografi. Faktor ini untuk perancangan sistem. Lokasi sungai dan IPA, penentuan konfigurasi jaringan. Sistem penyaluran air limbah, jumlah populasi, itu harus ada analisisnya. Peranan air limbah domestik dan industri, kuantitas air limbahnya bagaimana, terus ada perancangan, kriteria perencanaan. Umumnya air limbah domestik diperhitungkan dari 80% air minum yang digunakan atau air bersih yang digunakan. Langkah perencanaan. Nomor 1, perhitungan besaran limbah, asumsi. Untuk yang onsite nih, 1 unit rumah dengan penghuni 5 orang, pemakaian air diperkirakan 150 liter setiap orang setiap hari. Air limbahnya tadi kita sudah mengasumsikan 80%. 80% kali 5 orang kali kebutuhannya 150 liter per orang per hari. Jadi air limbahnya kira-kira 600 liter per rumah per hari. Populasi ekuivalennya ya tadi 600 liter per rumah per hari. Lalu ada perhitungan dimensi pipa yang diperlukan. Pada jaringan pengumpul, pipa lateral diameternya minimal 150 mm atau 15 cm diameternya, besar pipanya. Ada pipa submain, ada pipa main, ada pipa induknya, ada di bawahnya, lalu ada yang lebih kecil. Komponen pipanya, kita lihat gambar visual ini. Jadi untuk yang dibuat secara besar, ada pipa besarnya itu. Pipa besar tadi adalah tempat jaringan nanti akan dikelola oleh sistem terpusat tadi. Jadi setiap rumah menyalurkan limbahnya ke pipa utama tadi. Pipa utama akan melayani dan menyalurkan ke tempat penampungan yang dikelola oleh komunal tadi, sehingga ditreatment, lalu outputnya dibuang ke tanah atau badan sungai yang sudah tidak mengganggu atau mencemari lingkungan. Ini pun sama seperti tadi, ada komponen pipanya yang harus disiapkan khususnya untuk secara offsite ya, jadi dikelola oleh satu sistem yang menerima segala macam limbah dari setiap rumah
dan dikelola oleh satu instalasi pengolah limbah IPA yang dilakukan oleh komunitas atau pemerintah atau departemen yang mengurusi masalah air limbah. Kalau di Indonesia itu di Departemen PUPR, di pengelolaan air limbah, dan maksud di LHPK. Mungkin itu yang bisa sementara saya bisa share. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dapat dicerna dan dapat menjadi info yang berguna sehingga masyarakat bisa memahami bahwa pentingnya pengelolaan limbah secara tepat sehingga lingkungan kita menjadi bersih, lingkungan kita menjadi sehat, tidak banyak menimbulkan penyakit akibat dari tercemarnya tanah, air, udara, lingkungan kita oleh limbah yang dihasilkan oleh domestik atau kita sendiri. Sekian, mohon maaf barangkali ada hal yang tidak sesuai atau tidak pas, saya mohon maaf. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kami jawab, silakan ditulis saja, diketik di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan berusaha mencoba menjawabnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.